Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 84. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Arsen? Nana sudah langsung menduga kalau Arsen adalah pria yang mengantarkan pulang beberapa hari yang lalu. Silahkan diterima, Bu. Kurir itu menyerahkan buket bunganya pada Nana dan Nana tak mungkin menolak. Terima kasih. Ucap Nana masih berada di antara rasa baper dan bingung. Sama-sama. Maaf ya, saya foto dulu. Oke? Ceklek. Untuk kepentingan pengiriman paket bunga itu, sang kurir mengambil gambar Nana dengan buket bunganya untuk menjadi bukti kalau paket sudah diterima oleh penerima. Kurir itu pergi meninggalkan Nana dalam keadaan tak menentu. Sudah lama ia tidak merasakan perasaan seperti ini. Nana tidak tahu dia berhak senang atau malah merasa tidak enak. Nana merasa sangat tidak pantas disukai oleh lelaki sekelas Arsen. Mengingat Nana hanyalah seorang janda pengangguran yang tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan. Apa sih ini maksudnya? Pak Arsen kayaknya lupa umur deh. Nana jadi salting sendiri. Apalagi tiba-tiba Juan datang di luar prediksinya. Belum sempat menyembunyikan bunga itu, Juan sudah lebih dulu memergoki Nana sedang berdiri kebingungan dengan sebuket mawar merah di tangan. Juan memarkir motornya di pinggir jalan lalu ia turun dan menghampiri Nana. Bu, sapa Juan dan terus berjalan mendekat ke teras rumah. Oh iya nak, kenapa? Nana makin salah tingkah, dia tak tahu bagaimana cara menyembunyikan bunganya. Saya harus ke bengkel, ada yang harus diurus dan gak bisa dihandle sama teman-teman yang lain. Saya mau nitip Aci ke ibu, tapi Acinya gak mau diajak ke sini. Kata Juan langsung mengatakan maksud kedatangannya. Oh iya, nanti biar ibu yang kesana. Ibu lagi nyiapin makanan buat kalian. Banyak selingan jadi yang gak jadi-jadi. Kamu udah makan belum nak? Nanti makan di bengkel aja bu. Loh, makan dulu yuk. Udah ada yang mateng kok. Maaf loh, Aci jadi gak bisa siapin sarapan buat kamu. Gak apa-apa bu, kan Acinya lagi sakit. Justru saya minta maaf karena gak bisa standby nunggu Aci setiap waktu dan malah merepotkan ibu. Kamu gak usah cemas, kamu fokus di bengkel aja. Selama kamu di bengkel, ibu akan nemenin Aci. Makasih bu. Ayo makan dulu, atau ibu siapin bekal aja kalau gitu ya. Gak usah bu. Beneran gak usah. Saya harus cepet-cepet ke bengkel soalnya. Gitu aja ya bu, saya berangkat dulu. Juan segera pamit sebelum Nana repot-repot menyiapkan bekal untuknya. Ya udah kalau kamunya buru-buru. Juan sudah pamit dan beranjak dengan hati penuh tanya. Itu ibu dapat buket bunga dari siapa? So sweet amat. Gue aja mantunya kalah gak pernah ngasih bunga ke anaknya. Ya udahlah, pulang dari bengkel nanti gue akan belikan buket yang lebih gede dari itu buat Aci. Pikir Juan di perjalanan menuju bengkel. Diam-diam Juan kepo dengan buket bunga itu. Tapi dia terlalu sungkan untuk bertanya pada mertuanya. Nana malah lega. Dia pikir Juan akan kepo dengan bunga di tangannya. Lega. Kirain Nak Juan mau tanya-tanya soal ini. Untung dia orang yang gak kepo. Pikirnya lalu masuk ke dalam rumah sambil menyayang buket bunganya. Nana terus mengendus wanginya yang semerbak dan akan menyimpan itu sebagai bukti kalau dirinya masih layak mendapatkan momen romantis di usianya yang sudah tidak muda lagi. Nana menyimpannya baik-baik lalu kemudian ia kembali ke dapur untuk menyelesaikan pekerjaannya agar segera pergi ke rumah Aci untuk menemani. Papi mau ngobrol apa sih? Tumben banget lo pagi-pagi gini mampir ke rumahku. Bukannya langsung ke kantor. Melissa membawakan secangkir minuman yang masih mengepul untuk Arcel. Arcel datang berkunjung ke rumah putrinya
untuk membicarakan sesuatu entah apa itu. Hari ini Papi nggak ngantor kok. Papi mau ketemu sama Pak Andika. Waktu putrinya meninggal, Papi nggak sempat datang ke rumah duka. Papinya almarhum Clara ya? Iya. Kok bisa kebetulan banget sih? Papi juga kenal sama papinya almarhum Clara. Aku kenal baik loh sama almarhum. Biasa dong Mel. Namanya pembisnis kan harus punya banyak koneksi dan relasi. Papi kan lagi menjajal bisnis lain buat menopang bisnis e-commerce yang lagi lesuh. Kebetulan Pak Dika punya pabrik tekstil besar di Surabaya. Seingatku dulu papinya almarhum tuh salah satu direksi di perusahaan telekomunikasi milik negara. Sekarang beliau usaha mandiri ya. Mungkin. Papi udah kenal lama sih, tapi baru sering komunikasi belakangan ini. Good luck ya, semoga usaha baru papi sukses. Thanks honey, dan ada satu hal lagi yang mau papi bicarakan sama kamu. Oke, bicara aja. Aku akan jadi pendengar yang baik buat papi. Melissa sangat pengertian. Dia menyerahkan seluruh atensinya untuk sang papi. Setelah kejadian 4 tahun yang lalu di saat Arsen diketahui memiliki anak dari perempuan lain, selain mendiang maminya, Melissa memang sempat membenci. Tapi setelah dekat dengan Shannon, perlahan-lahan Melissa pun mulai berdamai dengan masa lalu papinya. Semua kemarahan dan kekecewaan yang ia rasakan perlahan hilang seiring berjalannya waktu. Bahkan Melissa sangat akrab dengan anak lain dari papinya itu, yakni Shannon. Orang yang sama yang juga telah memberi cahaya untuk orang-orang di sekitarnya. Papi mau cerita apa sih? Kok kayak grogi gitu? Barusan pas ngobrol soal Pak Andika masih biasa-biasa aja. Kenapa sekarang kayak beda gitu? Kode Melissa. Melissa mencium gelagat aneh dari Arsen. Dan Arsen malah semakin salah tingkah dan gugup. Papi, please deh. Malah bikin aku penasaran. Ada apa sih? Desak Melissa. Papi cuma minta izin sama kamu, Mel. Minta izin apa? Kalau demi kebaikan papi udah pasti akan aku izinkan. To the point please, Pi. Jujur saja, Arsen memang tidak yakin dengan respon Melissa nanti. Walaupun Melissa tidak menyetujui keinginan Arsen saat ini, Arsen tidak merasa masalah. Arsen akan menuruti apapun yang dikehendaki oleh putrinya. Arsen akan mundur teratur dan mendekati Nana kalau memang Melissa tidak suka. Mel, iya Pi, apaan sih Papi beneran ya bikin aku penasaran. Boleh nggak kalau Papi jatuh cinta lagi sama perempuan lain selain mendiang Mami? Antusiasme Melissa sejenak berubah. Melissa terdiam mendengar perkataan Arsen. Papi nggak munafik kalau saat ini Papi membutuhkan pendamping buat menemani masa tua Papi. Maunya sih Papi nggak mau memikirkan soal itu lagi. Tapi kemudian Melissa malah terkekeh tersenyum mendengar pengakuan Arsen. Kok kamu ketawa? Papi lagi jatuh cinta. Iya kan? Udah terlanjur jatuh cinta, tapi kenapa baru minta izinnya sekarang? Hayo, goda Melissa. Respon Melissa di luar dugaan. Arsen pun mulai lega dan tidak tegang lagi. Siapa sih yang udah bikin papi jatuh cinta lagi? Setahu aku nih, cuma mendiang mami dan mendiang ibunya Shannon yang mampu menggetarkan hati papi. Sekarang siapa lagi selanjutnya? Apakah aku kenal orangnya? Kamu gak kenal orangnya. Dia juga orang biasa-biasa aja, Mel. Tapi dia single kan? Maksudku bukan istri orang. Kalau Doi masih punya suami, dengan tegas aku akan melarang papi buat jatuh cinta lagi. Tegas Melissa masih dengan situasi yang hangat dan cair. Bukanlah Mel, papi udah tobat. Gak akan lagi bermain api di dalam sebuah hubungan terus. Terus, dia itu janda. Dia tinggal meninggal sama suaminya. Umurnya 40 tahun, tapi udah punya anak mantu. Papi lihat dia itu sederhana dan keibuan. Kayaknya bakal nyambung juga kalau ngobrol sama kamu. Wah, menarik juga ya profilnya.
Berarti dia punya anak yang seumuran sama aku. Maybe, atau lebih muda beberapa tahun dari kamu. I see. Jadi gimana, Mel? Kalau papi yakin, kalau papi suka, ya udah gasken. Melisa benar-benar mendukung, bertambah rasa percaya diri dan keyakinan Arsen karenanya. Makasih banyak ya Mel. Tapi papi wajib kenalkan dia ke aku secepatnya, sebelum papi punya rencana yang lebih jauh lagi. Aku mau kenal sama orang itu. Aku mau pastikan kalau kalian memang cocok dan siap untuk bersatu. Harapan Arsen kian cerah. Sikap Melisa membuatnya semakin dan semakin yakin. Oke, secepatnya papi akan bawa dia ke hadapan kamu sayang. Satu restu sudah didapatkan oleh Arsen. Arsen pun tinggal memikirkan cara bagaimana untuk membeli hati Nana agar Nana mau diajak serius untuk hidup saling melengkapi dengan dirinya. Banyaknya klien hari ini membuat Juan dan kawan-kawan Juan hari ini. Selesai bekerja, Juan ingat kalau dia ingin membelikan bunga untuk istrinya yang sedang menunggu pulang di rumah. Nana dan buket mawar merah tadi pagi memberikan inspirasi untuk Juan melakukan hal romantis yang sama untuk Archie. Juan mengunjungi toko bunga yang masih buka yang ada di pusat kota. Ada yang bisa dibantu? Sapa Floris dengan ramah. Juan melihat sekitar. Ada puluhan jenis bunga yang bisa ia pilih. Semuanya menarik dan cantik. Tapi Juan langsung tertarik dengan bunga mawar putih. Saya minta dibuatkan buket mawar putih itu, Mbak. Boleh, mau buket ukuran kecil, sedang atau besar. Di saat yang sama, ada orang yang tak terduga yang baru datang memarkirkan motor di samping motor Juan. Orang itu cukup familiar dengan motor itu, dan ingatnya kalau motor itu adalah milik Archie. Ana lah yang datang. Ana keluar dari mobilnya dan masuk ke ruang toko bunga yang tidak terlalu luas itu. Selamat datang Mbak Ana. Wah, senang banget deh kedatangan sama pelanggan setia. Ana disambut dengan sangat hangat. Juan merasa tergelitik dengan nama yang disebut. Spontan ia menoleh dan akhirnya saling menatap. Dengan Ana yang juga merasa diberi kejutan juga, saat mengetahui kalau yang berada di dalam toko bunga itu adalah Juan, bukannya Archie. Bang Juan, sapa Ana dengan wajah sumringah. Juan biasa aja, dia hanya tersenyum samar membalas sapaan Ana. Sendiri aja, istri kamu mana? Tanya Ana sok peduli, tapi nada bicaranya terdengar sinis. Di rumah. Jawab Juan dan kembali fokus pada bunyiannya yang sedang dirangkai oleh Floris. Tidak fokus lagi pada sosok Ana. Oh, terus kamu bikin buket buat siapa? Ya buat Archie lah. Jawab Juan tegas dan sedikit ketus. Mood Ana tergerus dengan jawaban itu. Tapi seperti biasa, Ana selalu mencoba bersikap tenang. Sweet banget. Juan tidak menyahut lagi. Juan benar-benar fokus pada bunganya, tidak memperdulikan keberadaan Ana. Ada yang bisa dibantu Mbak? Silahkan. Tanya Floris lainnya yang menyambut Ana. Sebentar ya, bisik Ana pada sang Floris. Baik Mbak. Ana tak ingin melewatkan momen dengan Juan. Dia pun menyampaikan tujuannya dan mendekat pada Juan. Kamu tahu nggak Bang, saat ini mama kamu lagi sakit. Dia mengalami gejala mual muntah yang hebat. Apa kamu gak menghubungi dia? Sekedar buat nanya keadaan dia. Mual muntah? Kenapa barengan dengan gejala yang dialami oleh Archie? Jangan-jangan sang mama mengalami COVID syndrome. Morning sickness yang Archie alami juga ikut dirasakan oleh Liliana. Juan malah tersenyum hambar memikirkan hal itu. Malah senyum? Kamu beneran udah lost kontak sama Tante Lili ya? Tanya Ana lagi. Bukan urusan kamu. Iya sih, buat kamu ini gak penting. Tapi aku kasihan sama Tante Lili. Bahkan dia sakit pun kamu gak peduli sama dia. Demi apa sih? Lihat kamu sekarang. Bang, kamu kehilangan segalanya loh cuma demi perempuan yang kamu bangga-banggakan itu. Ana malah sewot, membuat Juan semakin tidak respect. Aku gak kehilangan apa-apa. Jangan sok tahu deh. Yes, kamu kehilangan fasilitas kamu,
kamu kehilangan kesempatan buat jadi anak berbakti. Itu adalah dua hal yang sangat krusial. Tapi aku gak kehilangan kebahagiaanku sendiri. Aku bahagia, sangat bahagia. Gak ada fasilitas milik orang tua, itu bukan masalah kok. Juan menjawab setiap perkataan Ana dengan sangat lugas. Percakapan Ana dan Juan menjadi hal menarik untuk disimak oleh kedua floris di toko bunga itu. Dan Tante Lili sakit. Bukan sakit biasa mungkin. Itu sih, kalau bentar lagi dia akan jadi nenek. Biar dia tahu kalau menantunya juga lagi ngalamin hal yang sama sekarang ini. Tegas Juan. Perasaan Ana jadi tidak enak. Maksudnya, Arsy hamil. Bentar lagi mama akan segera punya cucu. Silakan kabarkan itu sama mama. Hati Ana bertambah hancur. Moodnya ambiar tak karuan mendengar kabar bahagia itu. Sayangnya, kabar bahagia dari Arsy adalah kabar buruk bagi Ana. Ana terbungkam tak lagi mengonceh setelah mendengarnya. Apa ini sudah cukup, Mas? Mau ditambahkan pita warna apa? Floris yang mengurus buket milik Juan sudah hampir menyelesaikan tugasnya. Tolong cocokin aja sama bunganya. Baik, Mas. Bagaimana kalau yang warna ini? Boleh. Buket mawar putih permintaan Juan sudah jadi. Bentuknya sangat cantik dan Juan yakin kalau Arsy akan sangat senang dengan itu. Silakan bayar di kasir ya, Mas. Oke. Juan mengabaikan Ana dan pergi ke pojok toko untuk membayar bunganya. Juan benar-benar tidak menganggap Ana. Terima kasih ya, Mas. Ditunggu lagi pesanan selanjutnya. Sama-sama. Saat beranjak dari toko pun, Juan tidak pamit pada Ana. Juan pergi begitu saja dengan bunga itu dan Ana merasa kehampaan yang mendalam atas sikap cuek Juan. Tante Lili akan bahagia dengan kabar ini. Aku yakin Tante Lili pasti akan makin mock dengan kebahagiaan kalian. Batin Ana kesal. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.